dan juga mewujudkan iman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, adik-adik, para remaja, orang muda Katolik, Bapak Ibu, Shalom. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang tugas-tugas katekese. Tapi saya mengajak untuk mereview ulang, melihat kembali apa sih sebetulnya katekese itu. Katekese adalah suatu proses atau suatu kegiatan untuk membantu umat beriman semakin mengenal, menghayati, dan juga mewujudkan iman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu menjadi tugas siapa? Ya tugas kita semua. Memang secara resmi ada orang-orang yang ditunjuk oleh gereja dengan SK, dengan surat ketetapan Bapak Uskup menjadi katekis resmi. Tapi secara prinsip sebenarnya tugas berkatekese adalah tanggung jawab kita semua. Nah, apa sih sebenarnya tugas-tugas katekese itu? Ada 5 tugas katekese yang akan kita omongkan, kita sharingkan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tugas katekese yang pertama adalah mengantar kepada pengenalan akan iman. Nah, pada saat berkatekese, kita semua mengajak orang untuk semakin mengenal, semakin mendalami iman akan Kristiani, tapi juga dengan kebenaran-kebenaran iman Kristiani itu sendiri. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari kitab suci, dari tradisi-tradisi gereja yang hidup, kemudian juga ajaran-ajaran gereja. Nah, dalam doa kredo, aku percaya kalau kita lihat dari awal sampai akhir, itu ungkapan iman yang sungguh menjadi ajaran-ajaran dasar, ajaran-ajaran yang menjadi basic atau dasar ya bagi iman kita, iman Katolik. Mulai dari aku percaya akan Allah, siapakah aku, dari mana asalku, kemana aku akan setelah ini, dan seterusnya sampai pada kehidupan kekal. Itu adalah iman Katolik yang hidup. Ada tugas katekese yang kedua, yaitu adalah mengenal, memahami, dan menghayati perayaan-perayaan akan misteri. Nah, kita akan mengajak orang semakin mengenal, semakin memahami perayaan-perayaan sakramen, perayaan-perayaan liturgi yang juga menjadi sangat penting dalam hidup menggereja. Kita diajak untuk juga mengenalkan sakramen-sakramen yang ada dalam gereja kita. Ada 7 sakramen. Misalnya, bagaimana kita sungguh menyesal ketika kita akan menerima sakramen tobat, tapi juga bersyukur bahwa dosa kita diampuni. Nah, tugas katekese yang ketiga adalah membina hidup di dalam Kristus. Ketika kita dibaptis, kita lahir kembali menjadi manusia baru. Manusia baru yang hidup menurut Kristus itu sendiri sebagai teladan hidup kita. Kemudian tugas katekese yang keempat adalah mengajar untuk berdoa. Patronnya atau teladannya atau contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kita bisa belajar berdoa seperti Tuhan Yesus? Belajar berdoa seperti Tuhan Yesus artinya apa? Artinya kita berdoa seperasaan, sehati seperti Tuhan Yesus ketika berdoa. Nah, dalam berkatekese ada banyak doa-doa yang perlu kita kenalkan. Doa-doa devosional, doa-doa novena dan sebagainya, termasuk doa-doa kepada santo melalui santo santa yang sungguh diajarkan oleh gereja. Kemudian tugas katekese yang kelima adalah memperkenalkan hidup berkomunitas. Iman itu harus diakui, dirayakan, diungkapkan, dan juga diwartakan dalam hidup berkomunitas. Gereja atau kita sebagai katekis atau yang bertugas untuk berkatekese harus membawa saudara-saudara kita untuk mengenal bahwa hidup berkomunitas adalah lahan atau wahana bagaimana kita mewujudkan hidup iman kita sebagai orang Kristiani. Kita diajak untuk mempunyai bila rasa, empati, menjadi bagian dari komunitas. Oke, siap nggak jadi katekis? Atau siap nggak berkatekese? Saya tunggu